Saudara Is menyerang kanan, nomor 17 saudara Yudi, no Serikar 18 saudara Sablah. Nah, rasakan jenenge sing rame pro Sablah. Kepada para penonton, marilah kita langsung menuju ke lapangan guna menyaksikan jalanan pertama. Babak yang pertama yaitu mulut panjang dipunyakan oleh saudara Wajid Suketeng. Inilah dari kawan sudah pemain-pemain kendit ternyata masih memberi umpan nomor 9, namun di sana disapu saja sehingga segelut bentar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah tendangan penjuru yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Pendek saja melambung di arah depan gawang saudara Eko, namun tendangan volley-nya masih melebar di sebelah kanan dari gawang saudara Eko sehingga dibiarkan saja, belum merubah kedudukan. Dan selamat datang para penonton yang baru datang ke ngantene genenger nanti ngantene genenger Reneosi. Kembali lagi ke lapangan kepada para penonton. Lagilah inilah kepada para penonton lakukan sudah sehingga hanya terpotong terjadi lemparan dalam blok kesebelasan dari Garuda Muda Selogol. Lakukan sudah kepada para penonton, lagi-lagi dipotong pemain Putra Bengawan, masih sendirian di sana lakukan cotet, namun sayang saudara-saudara sehingga masih melambung di atas mestal gawang saudara Eko. Kita kembali lagi ke lapangan kepada penonton guna menyaksikan jalannya pertama yang masih 0-0 ini antara kesebelasan dari Putra Bengawan Desa Anggawan yang berhadapan dengan tuan rumah dari Garuda Muda. Lakukan kontrol tata sana. Inilah kepada para penonton melempar nomor punggung yang dituju saudara lakukan kamar depan kan, namun dipotong saja. Inilah pemain yang agak senior rupanya lakukan capping saja. Siapa yang dituju sana masih nyuran cocok ke depan, namun terlalu tajam sehingga dengan tenangnya sudah Eko penjaga ini menerkan sebentar. Lakukan sudah, namun tidak pas posisi pada kawannya sehingga dipotong saja. Nomor 19 umpan lebar nomor 14 potong di sana, namun lagi-lagi masih kesulitan, namun diblok saja oleh penjaga gawang saudara Eko. Kepada para penonton, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru yang kedua di babak yang pertama ini? Kita lihat saja nomor punggung 99 saudara Said. Antang-antang sudah saudara Said mendatar saja saudara-saudara. Kelihatan juga sudah lama tidak main sepak bola, maka itu wis lali nepang bal ben dhuwur piye. Kembali lagi ke lapangan para penonton, pendek saja dilakukan dari Garuda Muda, masih melakukan casing kepenyasan terus sekali dipayung-payung, namun di sana ada pemain dari Putra lakukan main-main di daerah sendiri sehingga dengan menangnya dari Putra Gawan ini menyapu dengan kaki kirinya sehingga gol skor menit-menit awal menit ketiga diciptakan penyerang dari Putra Bengawan sehingga kewalan saudara Eko pada sore hari ini. Lakukan sudah saudara Yudi Antono siapa yang dicoba lebar nomor 2, lagi-lagi umpan ke tengah kepada para penonton. Lagi-lagi sukanya main-main di daerah sendiri nomor 5 datar saja jauh dicu, namun dipotong saja kepada para penonton. Inilah melebar ke sana siapa yang dituju, masih nomor 4 dari Garuda Muda ini. Siapakah yang akan diberi umpan? Kita lihat saja. Lakukan sudah, namun masih membentur salah satu pemain belakang dari kesebelasan Putra Bengawan. Lakukan sudah kepada para penonton, namun lagi-lagi umpannya sangat bagus sekali dari kawan ini sehingga masih umpan-umpan pendek dilakukan di sana nomor 12 dari kawan ini saudara Gunda.
melebar ke sana, terjadi body, terjadi tarik-tarikan kaos sehingga tercatat tangan langsung karena di lapangan Sulukada selalu menjunjung sportivitas yang tinggi. Inilah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan dari Garuda Muda Sulawesi. Pendek saja saudara-saudara, siapa yang dituju masih sendirian di sana, bayang-bayang 1-2 pemain masih melipat nomor punggung 2 dari keseluruhan Garuda Muda, melempar umpan pendek saja kepada para penonton. Kita saksikan saja, namun lagi-lagi terlalu lama untuk membawa sirkuit bundar sehingga disapu saja oleh back kiri dari kesebelasan Putra Bengawan. Lagi-lagi terjadi umpan yang kurang pas pada temannya, di sana melebar di arah tenggara sana. Kembali lagi ke lapangan kepada para penonton di bayang-bayang 1-2 saudara Yudi Antono masih sendirian ke back kiri dari kesebelasan Putra Bengawan. Langsung diambil oleh kawannya nomor punggung 14 pada sore ini. Lagi-lagi umpan ke belakang, siapa yang di sana mundur ke back kiri dari kesebelasan Putra Bengawan. Bayang-bayangin masih Yudi Antono di sana melebar ke arah kiri lapangan. Mampukah pemain yang sudah senior usianya ini melambung ke terlalu tajam di sana, namun saudara Eko sudah inilah luput-luput prediksinya kepada para penonton. 1-2 pemain Putra Bengawan ini masih melakukan umpan-umpan yang sangat sekali. Inilah kepada penonton, namun si rambut pirang ini masih mengeksekusi punter terlalu melenceng sehingga masih di sebelah kanan penjaga gawang dari saudara Eko, sehingga belum merubah kedudukan. Masih 1-0 unggul dari kesebelasan Putra Bengawan. Lagi-lagi saudara Eko, umpan pendek saja kepada back kanan dari kesebelasan Yudi Antono. Masih sendirian Yudi Antono, umpan kepada nomor 10 ini masih sendirian di sana. Mampu inilah kepada penonton lakukan gol. Namun di sana tidak ada kawan. Hasil inilah kepada penonton, namun lemah-lemah saja sehingga memang sulit menyarankan sekundan kepada saudara Handoko dari Putra Bengawan ini. Sebetulnya hanya tinggal beberapa meter saja, namun penyerang dari kesebelasan Garuda Muda ini masih kesulitan untuk menyerangkan sirkuit bundar ke gawang saudara Handoko. Kembali lagi ke lapangan kepada penonton, masih melewati 1-2 siapa yang dituju sana, langsung melambung siapa yang dituju. Inilah serangan demi serangan dari Putra Bengawan. Lakukan umpan ke tengah lapangan rambut pirang ini, namun headingnya luput-luput saja. Inilah foto nomor punggung 18, umpan ke belakang kepada para penonton. Inilah pendek saja dilakukan ke tengah lapangan siapa yang di sana, masih terlalu kawan-kawan terlalu jauh, namun rupa-rupanya selalu keliru kepada lawannya yang diberi umpan. Sebelumnya kaosnya juga sudah warnanya beda. Inilah Bapak Yudi Antono, umpannya sabar sekali. Inilah kepada penonton di sliding tackle saja oleh pemain belakang dari Putra Bengawan, sehingga hanya terjadi tendangan penjuru yang pertama di babak yang pertama ini. Saudara siaran ulang. Ya kok sih agak petang menit ini. Serang kok kaya apa itu nakon ae. Ora kreatif. Konco ya konco, inilah kepada para pelot, namun sayang masih di atas meter jalan dari saudara Handoko. Dan jangan lupa siaran ulang nanti akan disiarkan pada jam 20.00 yaitu di Jelas Production, channelnya apa ngugul itu. Umpan pendek saja kepada penonton back kanan dan kiri dari Putra Bengawan, lakukan sudah melambung tinggi melewati garis tengah siapa yang dituju, kontrol tata sena, umpan yang santai sekali melebar ke sana, main kecil yang dituju.
namun belum ada teman yang mendekat sehingga umpannya terlalu tajam sehingga terjadi lemparan dalam untuk kesebelasan dari lakukan sudah melebar siapa di sana, lagi-lagi masih main-main di belakang sehingga untuk memancing lawannya sehingga dia maju. Baik saja teman, namun di sana sudah ada pemain gendut Pak Ali nomor punggung 25 yaitu saudara Supri. Inilah kepala penonton muncul dengan sendirinya dengan beraninya sehingga sebentar ini tidak ada yang mengejar. Kembali lagi ke lapangan kepada penonton, siapakah yang berumpan, namun dari Garuda Muda ini masih santai-santai saja. Umpan ke tengah lapangan, namun 1, 2, 3 pemain dari Putra Bengawan ini sudah siap siaga di sana. Inilah kepada penonton lakukan shooting dari jarak jauh, namun hanya masih melambung tinggi di atas gawang saudara Eva. Inilah kepada penonton saudara meletakkan di pundak. Siapakah yang akan diberi umpan pada sore hari ini, kita lihat saja. Masih memberi apa-apa pada rekannya, lakukan pendek saja. Siapa yang di sana menuju ke tengah lapangan, siapakah yang diberi umpan pada sore ini. Inilah lagi-lagi ke belakang kepada penonton, namun terjadi perebutan sehingga lakukan keping-keping yang sangat bagus sekali. Umpan ke kanan lapangan sana, siapa yang dituju masih sendirian di sana. Inilah dari Garuda Muda ini masih main-main di caranya sendiri. Kalau memberi umpan memang harus diberikan pada lawannya. Inilah pemain dari Garuda Muda Melayu sing tenanan. Kepada para penonton, lagi-lagi kedua kesempatan ini memang masih santai-santai saja, biarpun sudah ketinggalan 1-0. Kita kembali lagi ke lapangan kepada para penonton. Umpan yang sangat bagus sekali melebar siapa di pojok sana, memang kelihatan dari kejauhan masing-masing kesebelasan yang merupakan masih pemain yang sangat muda. Melebar siapa itu laki-laki ke umpan pendek saja, namun laki-laki umpan yang salah ini sering terjadi, maka itu sulit rupa-rupanya teman untuk membaca temannya sendiri. Kepada para penonton, inilah terjadi pelanggaran dari kesebelasan Garuda Muda, maka itu tendangan bola juga kesebelasan dari Putra Bengawan Desa Gawan. Siapakah yang akan menghadapi, kelihatan dari kejaran nomor punggung saudara Supri 25 ini, ataukah bek kiri dari kesebelasan Putra Bengawan. Melambung tinggi di sana, namun tenang-tenangnya main belakang dari kesebelasan Garuda Muda ini mengantisipasi sedikit sebentar datangnya. Inilah model-model pemain muda dari Desa Selogok. Saudara Supri membayang-bayangi, namun lagi-lagi terjadi salah umpan atau yang diumpani tidak pas posisinya. Kembali lagi ke lapangan kepada penonton, tidak sana tidak sini naik ke umpan malah ke lawannya gitu. Pendek saja dilakukan kepada para penonton, lagi-lagi maksudnya kepada Bapak Yudiantono, namun terlebih dahulu dikejar oleh pemain dari Putra Bengawan. Saudara Supri dengan kaki kirinya passing saja. Inilah kepada para penonton masih sendirian dan belum ada teman yang mendekat. Jaan Blayot, ayo Jaan Blayot. Inilah satu dua batang, namun lagi-lagi masih diputar-putar oleh pemain gendut belakang dari Putra Bengawan ini. Pendek saja dilakukan kepada para penonton itu di sana. Inilah kelihatan satu saja ketipan bola kan. Inilah sehingga terjadi lemparan untuk kesebelasan dari Garuda Muda. Nomor punggung 2 dari Garuda Muda ini akan melakukan lemparan. Nomor punggung 8 siapa diberi Bapak Yudiantono, namun lagi-lagi pas pada lawannya, sehingga dengan mudahnya Putra Bengawan ini mengontrol si kulit bundar. Kembali lagi ke lapangan kepada penonton, pemain dari Putra Bengawan ini dengan tenangnya masih umpan-umpan lambungnya dilakukan. Inilah kepada penonton terjadi kejar
kejaran, namun didorong saja, namun tidak terjadi apa-apa sehingga hanya terjadi gawang saja, sehingga saudara Eko akan melakukan tendangan gawang yang kesekian kali. Ancang-ancang sudah saudara Eko pada sore hari ini. Siap.